Polemik dugaan pelecehan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap karyawan di kafe dan resto Umika, Pringsewu, Lampung, terus menuai perhatian publik. Pasca pemberitaan kasus ini menjadi viral, respons netizen pun membanjiri berbagai kolom komentar di media sosial, khususnya Facebook. Mayoritas dari mereka menanggapi dengan nada prihatin hingga sinis, menyentil sikap pihak manajemen yang dinilai arogan dan tidak manusiawi. Komentar-komentar warganet tersebut mencerminkan keresahan sosial dan simpati terhadap para mantan karyawan yang diduga mengalami tekanan fisik maupun psikis selama bekerja di bawah kepemilikan dua sosok yang disebut berinisial E dan F. Akun Duwek Aja menuliskan, turut prihatin atas sikap pihak kafe dan resto, kasihan yang kerja, gaji nggak seberapa, kerja capek-capek malah dimaki-maki. Komentar ini mendapat banyak reaksi suka dan setuju dari pengguna lainnya. Sementara itu, akun Laila Manohara Property menanggapi dengan sindiran tajam, "Waduh, pantesan aja karyawannya judes-judes, karena pemiliknya begitu." Komentar ini menyinggung bagaimana lingkungan kerja yang toksik bisa berpengaruh langsung terhadap sikap para pegawai saat melayani pelanggan. Komentar mencolok juga datang dari akun Manjada Wajada yang menulis singkat, namun menyindir, akhirnya masuk berita, seolah sudah mengetahui lebih dulu kondisi internal resto tersebut. Namun, yang paling menyentuh datang dari akun Arum Kusumawati yang mengklaim bahwa adiknya sendiri pernah bekerja di kafe dan resto Umika. Memang fakta, adik saya pernah kerja di situ 2 minggu nggak digaji. Katanya gajinya disodakohin ke panti karena kerja belum sebulan, ngasih makannya juga nggak manusiawi, tulisnya. Unggahan tersebut sontak mengundang simpati dan kemarahan netizen lainnya. Netizen lain, Rizky Wibowo, menyentil ironi jam kerja yang panjang dengan bayaran yang tak sepadan, kerja jam 11 siang sampai 12 malam plus dimaki-maki. Kalau gajinya kayak di Jepang sih nggak apa-apa, tulisnya dengan nada sarkastik. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana media sosial menjadi ruang publik digital yang kuat dalam menyuarakan ketidakadilan. Tanggapan-tanggapan netizen bukan hanya menunjukkan keresahan, tetapi juga menjadi bentuk pengawasan sosial terhadap praktik usaha yang diduga menyimpang dari nilai kemanusiaan. Respons publik juga memperlihatkan bahwa narasi, "Kami siap diklarifikasi," dari pihak owner F sebelumnya tidak cukup meredam kemarahan netizen. Alih-alih terbuka, nada intimidatif terhadap jurnalis yang hendak mengungkap kebenaran justru memantik gelombang empati lebih besar dari masyarakat. Apakah beritanya sudah A1? Udah hebat apa? Cetus owner F kepada media, Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2024, melalui sambungan telepon. Sikap reaktif tanpa klarifikasi tertulis dan terukur dari manajemen Umika semakin menguatkan dugaan publik bahwa ada hal yang perlu dibenahi secara serius di internal usaha tersebut. Berbagai komentar yang terus bermunculan di media sosial menegaskan satu hal, bahwa publik tidak lagi diam. Media sosial kini menjadi panggung pengaduan masyarakat yang merasa tak punya ruang di forum formal. Saat suara-suara korban mendapat ruang, dan pihak yang berkuasa justru marah atas pemberitaan, pertanyaan besar muncul, siapa sebenarnya yang harus dikoreksi? Dari Pringsewu, Gema Lampung melaporkan.